nggak bisa dipakai SMA yang di Australia, apa yang di Singapura dan di Australia. Kalau orang-orang seperti Pak Subhan ini semua tampil di publik ini rusuh republik ini. Saya memiliki bukti itu seterang ibu ngelihat Monas itu ada di Jakarta. Ini saya ajarin nih Pak Subhan supaya jangan salah, biar Pak Subhan belajar nih. Jadi ijazah Gibran itu kerjasama MD Singapura dengan Bradford Inggris. Harusnya kan dilawan tuh putusan Tun itu. Nah, saya nggak ngelawan. Itu tadi Pak Subhan juga merekayasa itu. Tun itu ditolak itu. Ayo Pak David, kita masuk ke gelanggang menjadi interven. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Luar biasa Sekjen Bara JP ya, menyemprot habis-habisan Pak Subuhan. Di sini Pak Subuhan tidak berkutik sahabat. Dia bahkan terkesan dikuliahi soal hukum, padahal Pak Subuhan ini pengacara. Nah itulah karena dasar hukum yang digunakan untuk menggugat ijazah Gibran Rakabuming Raka tidak berdasarkan data dan fakta yang betul-betul sudah dikaji, tapi hanya berdasarkan kebencian dan dendam yang akut. Nah, seperti apa videonya? Ini tidak perlu berlama-lama, kita simak secara bersama-sama. Presiden yang kebetulan lagi rame dibicarakan itu, saya lihat, oh kok nggak cocok menurut saya. Bahwa yang saya gugat ini, sekolahnya SMA itu 2 kali. SMA-nya 2. SMA-nya 2, dibikin oleh laporan KPU itu 2 kali. Yang satu diselenggarakan di Singapura, yang satu lagi diselenggarakan di Sydney, Australia. Nah, kedua sekolah ini nggak tahu kok disebut SMA oleh KPU, oleh pengumuman KPU itu. Nah, apakah sekolah SMA yang di Singapura dan SMA yang di Australia ini sederajat bukan? Menurut saya itu bukan sederajat. Sekolah lain yang sederajat itu disebut ada SMA, ada Aliyah, ada SMK. Nah, maksudnya sekolah lain yang sederajat adalah ya sederajat SMA, sederajat Aliyah, bukan di luar negeri. Karena kalau di luar negeri itu ada cara sendiri, namanya penyetaraan, dan itu wewenangnya Kementerian Pendidikan. Saya baca juga itu, apa kewenangan yang dikeluarkan oleh kementerian itu, ternyata penyetaraan terhadap ijazah hasil pendidikan luar negeri itu untuk pendidikan selanjutnya pada sistem pendidikan di Indonesia. Jadi artinya clear bahwa syarat itu nggak bisa dipakai SMA yang di luar negeri. Australia, apa yang di Singapura dan di Australia. Clear nggak bisa dipakai itu. Makanya saya uji ke pengadilan negeri pusat. Pak Subhan ini kan katanya orang hukum ya, katanya orang hukum. Tetapi memahami hukum ini dengan kacamata kuda ya. Tidak komprehensif. Minta maaf Pak Subhan. Kalau orang-orang seperti Pak Subhan ini semua tampil di publik ini rusuh republik ini. Saya mau jelaskan pertama gini, izin. Syarat menjadi presiden dan wakil presiden, coba baca di UUD NRI hasil amandemen pasal 6 dan pasal 6A. Itu clear pertama ya. 6 pasal 6 itu ayat 1 itu warga negara Indonesia asli yang kewarganegaraannya tidak pernah pindah lah, gitu poinnya. Pasal 2 itu turunan-turunan dari itu diatur dengan mekanisme undang-undang. Pasal 6A ya, itu tadi pasal 6. Pasal 6A itu ayat 1, pasangan presiden dan calon presiden itu satu pasang. Ya, nggak bisa dipisah. Yang kedua, mekanismenya diatur dengan undang-undang. Itu dulu poin konstitusi kita. Kemudian turunan undang-undang itu ya, ini saya ajarin nih Pak Subhan supaya jangan salah. Undang-undang turunannya dari UUD 45 itu pelaksana pemilu itu Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Biar Pak Subhan belajar nih. Tadi sudah disebut di pasal 169 sekian banyak syarat-syarat administrasi itu, salah satu syaratnya di ayat R ya, ayat R kecil itu tadi sudah dijelaskan. Minimal atau pendidikan itu serendah-rendahnya atau minimal SMA
atau madrasah atau yang sederajat. Nah ini yang penting ini 18 ayat 3 yang Bapak nggak baca. Baca baik-baik Pak. 18 ayat 3 itu ada pengecualian ya di PKPU itu. Pengecualian kalau lulus dalam negeri itu tidak perlu keterangan, cukup ijazah dilegalisir. Oke. Baca nanti, ulang-ulang baca nih 18 ayat 3 Pak. Kalau lulusan luar negeri Pak, nah lulusan luar negeri itu bunyi di situ ya. Jadi itu harus butuh keterangan. Nah keterangan yang disodorkan oleh Gibran itu ada SK. Ada SK Pak, nanti Bapak baca. SK Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi itu dikeluarkan oleh Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Itu mengkonfirmasi ijazah yang setara itu yang karena dibunyi tadi Undang-Undang Nomor 7 2017 ayat 169 itu yang sederajat. Nah, itu tugasnya Kementerian Dikti mengeluarkan legalitas bahwa itu sederajat. Makanya Pak Suban baca baik-baik itu semua data KPU. Kalau perlu Bapak minta secara formal, KPU akan memberikan ya dengan catatan seizin yang bersangkutan, seizin Gibran. Saya memiliki bukti itu seterang ibu ngelihat Monas itu ada di Jakarta. Oke. Kenapa saya bilang gitu? Karena ini buktinya undang-undang dan peraturan KPU dan pengumuman riwayat pendidikan yang oleh KPU juga. Dan itu hampir semua orang bisa akses itu. Semua warga negara bisa mengakses itu. Jadi buktinya itu seterang itulah. Nah SMA Gibran itu di Orchid Park Secondary School ya tahun 2002 Pak. Ya. Itu 2002 lalu kemudian dia automatically dia lanjut. Jadi dia ngambil lanjut di MDIS Management Development Institute Singapura. Ya, tamat 2007. Nah, itu kerjasama dengan Bradford Inggris. Jadi ijazah Gibran itu kerjasama MDIS Singapura dengan Bradford Inggris itu gelarnya adalah BSc, Bachelor Science. Karena jurusan yang diambil itu kaitan dengan sains. Saya jelaskan juga nih dikit Pak Suban. Lulusan luar negeri itu yang setara saat itu ada 3 gelarnya Pak Suban ya. 1 BA, Bachelor of Arts. Kalau dia ilmu-ilmu humaniora, sosial ya dan lain-lain. Dia BSc kalau ilmu-ilmu teknik ya, matematik, sains, teknologi. Nah, ini yang keluar ijazahnya Gibran. Ada lagi 1 gelar Pak, BFA, Bachelor of Fine Arts. Kalau ilmu-ilmunya seperti desain grafis ya, ilmu pertunjukan, film. Nah, itu clear. Kemudian yang Bapak bilang tadi dari Singapura, dari Australia itu UTS. Di UTS ya. Di UTS University Teknologi Sydney. Itu clear. Itu hanya pelengkap. Jadi gini, syarat minimal itu sudah dilampaui Gibran, jadi nggak perlu persoalkan ijazah SMA karena syarat yang dimajukan Gibran itu ijazah S1 dari Bradford Pak. Otomatis di dalam memahami hukum itu kalau mau mempersoalkan ijazah di atasnya karena tadi standar minimal dilampaui standar minimal itu oleh Gibran. Jadi gini, kalau Bapak lamar kerja, Bapak ajukan nggak ijazah SD, SMP, SMA? Enggak kan? S1 aja yang diajuin. Seperti itu memahami hukum Pak Suban ya, supaya ini nggak bikin rusuh di Republik ini baik. Pak. Sebelum saya ke PN, itu saya udah gugat Pak ke TUN Pak. Sudah ada gugatan ke Petun? Oh iya, dan itu strategi saya untuk mengunci bahwa di TUN memang di NU Pak, dikenal proses misal. Alasannya saya tidak cukup waktu dengan batasan waktu 90 hari. Nah, itu saya buat kunci Pak, saya nggak ngelawan putusan itu. Harusnya kan dilawan itu putusan TUN itu. Nah, saya nggak ngelawan, saya biarkan aja dengan begitu ingkrah. Berarti tidak ada peluang lagi saya ke TUN. Kalau tidak ada peluang lagi ke TUN, maka hakim tidak bisa menolak perkara ini. Dengan alasan tidak ada hukum acaranya. Maka saya gugat perbuatannya KPU dengan tergugat dengan meloloskan menjadi calon presiden waktu itu adalah perbuatan bukan ijazah, karena ini kan yang
apa yang menjadi rusak itu kan sistem hukum, negara hukum, negara hukum yang rusak ini. Maka yang rugi, analoginya adalah seluruh bangsa, rakyat warga negara Indonesia. Oke. Dirugikan tuh dengan adanya serangan terhadap negara hukum itu. Nah, kalau negara hukum pemiliknya siapa? Warga negara. Maka saya minta 125 triliun itu adalah kalau dikabulkan, disetorkan kepada kas negara. Yang nantinya akan tahu dalam bentuk apa, kita menghayal aja nih. APBN kan? Nah itu relasinya. Kalau uang 125 triliun dibagi ke seluruh warga negara Indonesia yang saat ini jumlahnya sekitar 285 juta, maka satu orang kita akan kebagian 450.000. Kecil kan? Kecil itu Bu. Harusnya saya tadinya mau minta UMR lah. Tapi kok gede banget, ya udahlah segitu aja. 45 saya ambil dari 45 itu merdeka kita. Siapa yang menuduh ya dia harus membuktikan, itu prinsip hukum ya. Nah, sekarang gini, gugatan Pak Subhan dan kawan-kawan ini kan sudah pernah masuk ke TUN ya. Pak Subhan sendiri sudah konfirmasi. Di TUN itu ditolak itu karena dismisal. Nah, pengertian dismisal itu kalau baca di Undang-Undang TUN, Undang-Undang 5 tahun 86 itu clear. Kenapa dismisal? Salah satunya itu misalnya tidak layak karena tidak memenuhi persyaratan dokumen, bukti, administrasi, nggak layak. Saya kira jelas ya, apa yang disampaikan oleh Sekjen Bara JP ini adalah merupakan bentuk edukasi yang hemat saya penting untuk dipahami oleh semua pihak sehingga kemudian bisa memproteksi orang-orang yang hanya ikut-ikutan nimbrung bicara soal ijazah Gibran yang dikategorikan oleh mereka adalah ijazah palsu. Tetapi di sini semakin terang bahwa apa yang mereka nyatakan, apa yang mereka tuntut ini hanyalah merupakan upaya mendegradasi Pak Jokowi dan keluarganya. Jadi lagi-lagi terkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa karena ini betul-betul sangat panjang durasinya, sistemik, maka ada tokoh di belakangnya yang bermain. Dan siapa tokoh itu saya yakin pada waktunya nanti akan muncul ke permukaan. Dan yang paling penting adalah ini menjadi tugas Polda Metro Jaya saya kira untuk mengungkap itu pada saat nanti di persidangan. Saya kira demikian sahabat ya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Sekali lagi menjadi edukasi buat kita semua agar tidak gampang terjerumus dengan isu-isu yang sifatnya hanya didasari oleh halusinasi dan benci yang akut. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.